Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Basyaral muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian meningkatkan ketakwaan kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan itu di antara cara bersyukur kepada nikmat Allah Rabbul Alamin, meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, bukan tambah semakin menjauh dan menjauh. Maka semua yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala gunakan untuk ketaatan. Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita kesehatan, maka jangan pernah melakukan dengan kesehatan tersebut kecuali ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita umur panjang, maka jangan sampai kita menganggap, oh nanti kalau umur saya sudah 70 tahun baru saya bertobat, nanti kalau umur saya sudah 100 tahun baru saya bertobat. Lah, kita katakan ketika Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita umur yang panjang, maka gunakan umur tersebut dengan sebaik-baik amalan untuk Allah tabaraka wa taala. Karena sejatinya semua nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, Allah akan tanya hal tersebut. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya digunakan untuk apa, tentang masa mudanya digunakan untuk apa, ilmu yang dia pelajari dia apakan ilmu tersebut, dan seterusnya. Maka ketika kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dari amalan-amalan soleh, karena itu yang akan mendatangkan keridhaan dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita masih menggunakan umur kita masih menggunakan waktu luang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan belajar, dengan mempelajari adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz dalam kitabnya. Di sana ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kitabul Adab, yaitu kitab tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Allah Rabbul Alamin, baik kepada manusia dan kepada yang lainnya. Karena itu yang diajarkan oleh beliau, adab kepada Allah, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah, adab kita kepada manusia, dan bahkan kepada hewan pun ada adab kita jemaah, dan seterusnya. Maka ini di antara adab-adab yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghiasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, beliau menyebutkan di sini bab yang ke-13 tentang adab-adab ketika safar, dan kita sudah membahas sampai ke yang ke-8, yaitu sholat sunnah ketika safar. Ada yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu orang ketika pergi safar itu dia juga diperintahkan untuk menjaga sholat sunnahnya.
Dan banyak kita lihat di masyarakat kita ini sudah mulai menghilangkan hal tersebut. Bukan hanya sunnah jemaah, yang wajib pun kadang mereka nggak sholat. Kita sering kalau safar sama orang-orang itu dia nggak jamak juga. Kalau jamak kan memang dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika kita safar, maka boleh dijamak takdim, disegerakan itu. Misalnya kita menjamak asar di sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Kemudian kita mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, nanti itu namanya jamak takhir. Ada qasar juga di sana. Dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Bahwasanya safar itu adalah potongan dari siksaan. Karena orang kalau safar itu kebanyakan ngeluh, capek sedikit ngeluh. Ya memang resiko orang safar seperti itu. Bahkan untuk ngelihat asli orang itu ajak safar dia jemaah. Apakah dia sabar apa enggak? Biasanya nanti agak ini mudah emosi karena memang lapar, kemudian dia capek. Maka dalam syariat Allah Jalla Jalaluhu, ibadah itu dimudahkan jemaah. Ibadah itu dimudahkan. Salat sunnah misalnya, maka silakan dia kerjakan, bahkan boleh dia kerjakan di atas kendaraan dia, dan boleh dia juga kerjakan seandainya kalau dia turun dalam keadaan berdiri dia, dalam keadaan duduk dia, dalam keadaan berbaring dia, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke yang ke-9. Di antara adab-adab ketika safar, yaitu halaman yang ke-319. Maka beliau mengatakan ketika ada orang yang safar kemudian dia singgah di suatu tempat, baik untuk beristirahat sejenak, atau mungkin dia untuk melepaskan dahaganya, atau mungkin untuk mengisi perutnya yang sudah mulai lapar, maka di sana disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Maka seorang musafir, kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz, ketika dia perlu singgah di suatu tempat untuk tidur misalnya, atau mungkin untuk istirahat, atau mungkin untuk makan atau buang hajat, sedangkan di tempat itu mungkin ada saja binatang-binatang berbisa. Jadi kita jarang-jarang ke sana, tidak tiap hari ke sana, misalnya seperti kamar mandi kita, kemudian tempat tidur kita. Bisa jadi ada binatang berbisa di sana, atau mungkin ada hewan buas, atau mungkin ada setan-setan yang hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah, baik dari godaan setan, hal-hal yang membuat kita buruk, keadaan yang akan mencelakakan kita. Maka termasuk nikmat Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, bahwasanya Allah Rabbul Alamin mensyariatkan kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melafadzkan doa-doa apabila kita ucapkan, niscaya Allah Rabbul Alamin akan menjaga kita dengan hal tersebut, dengan izinnya, dari setiap keburukan dan kejelekan makhluk yang ada di sana. Maka disebutkan dari Khawla binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan doa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Engkau yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan ya Allah. Kita berlindung. Bahkan dulu Anda ingat ini jemaah, ketika masih SD kita, nih guru ngaji kita mengatakan kalau kepengen nangkep lebah katanya, nih baca doa ini. Benar, kita coba jemaah. Cuman ya lebah itu kalau memang antum tekan pasti tetap digigit. Kalau sekedar baca doa kemudian antum sentuh dikit, emang dia hinggap di tangan kita, benar ternyata. Akhirnya kita meyakini doa ini. Sebenarnya ternyata dilihat dari ya praktik-praktik orang yang memelihara lebah dan yang lainnya. Yang penting dia tidak diganggu jemaah. Kalau antum pukul akan dikejar antum jelas. Kalau sekedar ditangkap biasa itu dia tidak menggigit. Dia tidak menggigit. Sempat kita percaya dengan ini. Kata guru ngaji itu ya supaya kita ini bisa nangkep lebah dan binatang-binatang berbisa katanya. Anda nggak tahu apakah memang ada kaitannya dengan hal tersebut, tapi yang jelas di antara arti dari apa yang kita ucapkan dari doa ini adalah berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah
supaya kita tidak mendapatkan keburukan dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Maka beliau mengatakan, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa memudaratkannya hingga ia berlalu dari tempat tersebut. Maka ini dibaca. Ini dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ini yang dibaca. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, hafizahullahu taala, beliau mengatakan ada faedah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, doa tersebut diucapkan ketika ia melintas setiap tempat dan singgah dan turun di tempat tersebut. Hadis ini tidak dikhususkan ketika orang musafir turun dari kendaraan saja. Lah, ternyata ketika dia turun dari kendaraan, dia melintas pun seperti itu. Karena bahaya yang kita dapati kan bukan hanya ketika kita turun saja, jemaah. Melewati itu, tahu-tahu nanti ada begal di sana. Orang kalau ngebegal tuh nggak nunggu kita turun, jemaah. Dari motor juga kita dilempar misalnya, kita dicegat supaya juga selamat kita di atas kendaraan, dan ketika kita turun singgah pun kita selamat dan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau mensyariatkan di sini, menyebutkan di antara faedah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlindung dengan doa tersebut kita baca bukan hanya ketika turun saja, tapi ketika kita lewat dari kendaraan kita baca tersebut. Ini yang suka-suka takut misalnya lewat pohon bambu misalnya, tapi bukan takut sama jinnya, enggak. Takut mungkin nanti ada ular berbisa yang jatuh, mungkin nanti ada buaya misalnya, atau ada begal misalnya. Nah, ini yang dibaca. ini yang dibaca. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya kalamullah maha suci namanya. Kemudian itu darinya, dan termasuk salah satu dari sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Karena mustahil beliau sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada makhluk. Ini termasuk salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Nah, kemudian yang berikutnya beliau, atau bahwa seorang yang berdoa dengan doa ini ketika ia singgah di suatu tempat, maka ia akan terjaga dengan penjagaan dari Allah, dan tidak akan ada sesuatu pun yang akan mendatangkan mudarat kepadanya hingga ia meninggalkan tempat tersebut. Maka Al-Qurtubi mengatakan juga, hadis ini adalah hadis yang sahih, merupakan perkataan yang benar yang telah kita ketahui kebenarannya secara dalil maupun secara pengalaman. Sungguh sejak aku pertama kali mendengarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi, dan aku mengamalkannya, maka benar-benar tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan kemudaratan kepadaku hingga suatu saat aku tidak mengamalkannya. Maka pada malam aku disengat kalajengking di daerah Al-Muhdibah. Lalu aku berpikir, apa yang telah aku lupakan? Kenapa kok aku bisa terkena dengan kalajengking ini? Baru dia tersadar, ternyata dia lupa untuk mengucapkan doa tersebut. Ini diantara salah satu doa zikir pagi petang juga, jemaah. Nah, ini diamalkan, kita berlindung dari kalimat-kalimat Allah supaya tidak ada yang mencelakakan kita. Walaupun memang kita celaka itu takdir dari Allah, maka untuk memudahkan kita supaya dan juga akan memberikan manfaat bagi kita kemudian keberkahan, maka kita amalkan doa tersebut. Nah, kemudian yang ke-10, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ke-10 di antara adab-adab ketika safar yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan disunnahkan tinggal sejenak dan makan dengan berjamaah di suatu tempat. Ini dia disunahkan. Ya, kayak seperti kita istirahat sebentar misalnya. Sering kita lihat rombongan kalau pergi kemana-mana istirahat sebentar di sana, makan-makan. Apalagi kalau sampai ke kilo 28 itu ada tahu Sumedang, kadang-kadang kita lewat kemana, ke Samarinda, lewat Gunung Soeharto sana. Kemudian sempat aja kita mampir di sana. Ya, minum-minum segelas, 2 gelas lah kopi misalnya, atau mungkin beberapa porsi dari gorengan. Silakan, boleh. Ini ternyata dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan tinggal sejenak dan makan-makan berjamaah di suatu tempat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan persatuan sebagai kekuatan. Ini untuk mempersatukan kita, jemaah.
kemuliaan, kemudian kekokohan dan keberkahan. Dan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan pepecahan sebagai ketakutan, kelemahan, penguasaan musuh dan sebab tercabutnya keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, kalau mulai sudah berselisih itu enggak enak semuanya, jemaah. Semuanya enggak enak, mau makan kita enggak enak, sholat enggak enak dan yang lainnya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ada pemimpin safar yang dia mengatur safar tersebut, yang mengkoordinir misalnya safar tersebut, kemudian nanti juga akan diarahkan seperti ini. Ini persatuan yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini juga untuk kebaikan kita dan yang lainnya. Kemudian apabila suatu kaum melakukan perjalanan bersama-sama, mereka disunnahkan berkumpul di suatu tempat di mana mereka tiba dan bermalam. Demikian pula mereka disunnahkan makan bersama agar mendapatkan keberkahan. Kemudian tentang berkumpul di tempat mereka singgah, maka hal ini telah diriwayatkan oleh Salabah Al-Qushaini radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ketika para sahabat singgah di suatu tempat, maka mereka berpencar-pencar di jalan bukit dan lembah. Maka Nabi SAW mengatakan, jika kalian berpencar di jalan bukit dan lembah-lembah ini, sungguh yang demikian itu termasuk golongan setan atau godaan setan, kata Nabi SAW. Karena kenapa? Orang kalau sudah mulai makan berpecah-pecah itu hati-hati sudah ini. Apalagi kalau ibu-ibu. Walaupun dia duduk di pengajian, kadang ada orang duduk di pengajian dia. Ada acara makan-makan, tapi kelompok-kelompok. Ada kelompok ujung beda, ujung kanan, ujung kiri beda, di tengah beda. Akhirnya nanti akan kadang-kadang saling sindir ya. Coba lihat apa menu yang dibawa di sana. Menu kita lebih enak daripada dia. Ini enggak benar seperti ini. Kadang dia akan gibah seperti ini. Yang enaknya itu ngumpul. Ketika kita membawa makanan yang lebih enak, kita berikan kepada orang lain, berarti kan kita mengasihkan orang makan, jemaah. Memberikan orang makan. Dan itu ada keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam." Barang siapa yang memberikan orang makan, dia punya makanan, dikasih orang makan tersebut. Dikasih orang mencicipi makanannya tersebut. Dikasih orang minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadkhulul jannata bisalam." Maka kalian akan dijamin masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Jangan berpecah belah, kecuali kalau memang pakai nampan, nggak cukup. Akhirnya nampannya dipisah-pisah. Ini bukan berpecah ini, karena memang nggak muat. Kalau pengen muat ya mungkin beli apa namanya itu, lupa nih, yang pakai plastik kayak orang-orang Arab itu, kemudian kasihkan daun pisang misalnya, makan bareng-bareng, silakan. Ini nggak ada. Dia makan di masjid, akhirnya pakai nampan. Tapi dia nggak berpecah. Yang maksudnya berpecah ini memang dia ada kelompok-kelompok khususnya dia. Ini ibu-ibu kalau pengajian kayak seperti itu, ada kelompok khusus-khususnya dia. Makan di sana, makan di sini, makan di situ, makan. Maka yang dikhawatirkan ini adalah godaan setan. Walaupun kita duduk di majlis taklim jemaah, walaupun kita faham dengan apa yang disampaikan oleh ustadz kita misalnya, tapi dalam kondisi seperti itu dikhawatirkan kita akan digoda oleh setan. Kemudian setelah itu tidaklah mereka singgah di suatu tempat melainkan mereka saling berkumpul sebagian dengan sebagian yang lainnya, hingga dikatakan seandainya sebuah pakaian dihamparkan kepada mereka, niscaya akan mencakup semuanya. Maksudnya saking ngumpulnya. Itu kalau kain dilemparkan di atas mereka, ketutupan semua mereka. Dekat mereka. Mereka tidak saling menjauh di antara sahabat-sahabatnya. Karena itu akan mendatangkan dan bahkan akan menghilangkan dendam di antara kita. Kita aja kalau ketemu sama sohib kita, kemudian antum salaman duduk bareng sama dia, nggak ada dendam sama sekali sama mereka. Karena itu janji Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkumpul bersama ketika makan akan mendatangkan keberkahan. Ini yang kita sebutkan di antara bab makan, yaitu berkumpul akan mendatangkan keberkahan dan menambahkan rizki kita. Menambah rizki jemaah. Kumpul makan bareng-bareng itu nambah rizki. Walaupun mungkin dalam hitungan kita ini kurang nih. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'amul wahid yakfi lisnaini. Makanan yang satu itu cukup untuk 2 orang. Kalau kita makan sendiri biasanya, kalau satu piring itu kayak kurang rasanya. Tapi kalau satu piring itu coba makan bareng. Itu walaupun sedikit kita makan tuh terasa kenyang jemaah. Terasa kenyang. Dan kita mengatakan alhamdulillah. Masya Allah nikmatnya. Walaupun mungkin bekas daki-daki tangan teman kita juga di sana.
Walaupun seperti kita di pondok pesantren seperti itu jemaah. Sampai kuah dari lauk itu kita minum langsung jemaah. Tapi di sini akan menguatkan kita dengan yang lainnya, masya Allah. Dan kita tidak akan merasa jijik dengan teman kita, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan atau diriwayatkan dari Husay bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kami sudah makan tapi kami tidak merasa kenyang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mungkin karena kalian makan dengan pisah-pisah. Ternyata datangkan keberkahan. Dan itu kita rasakan jemaah. Iya, Anda rasakan jemaah. Satu piring itu kayak kalau makan sendiri itu agak kayaknya ini kurang. Tapi kalau berdua sama istri satu piring, beda jemaah. Mantap. Apalagi disuapi sama istri misalnya. Sang suami nyuapin istrinya juga. Saling suapi jemaah. Itu akan merasa, Masya Allah, nikmat sekali. Mendatangkan kekuatan, mendatangkan kekenyangan dan yang lainnya. Dan itu yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mengatakan, engkau benar ya Rasulullah. Kita makan terpisah-pisah ya Rasulullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berjamaahlah kalian ketika makan dengan satu tempat dan sebutlah nama Allahu Jalla Jalaluh, niscaya Allah akan memberikan keberkahan pada makanan tersebut untuk kalian. Ustaz, kita kumpul-kumpul makan Ustaz, tapi masih lapar Ustaz. Ini kayaknya belum baca bismillah nih. Belum baca bismillah dia. Karena ternyata yang makan sama dia itu setan jemaah. Kata Nabi SAW seperti orang yang dia tidak membaca bismillah, berarti dia mengajak setan untuk ikut makan sama dia. Akhirnya dia tidak merasa kenyang dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara faedah di sini yang disebutkan bahwasanya disunnahkan tanahud ketika berada dalam suatu perjalanan. An-nahdu adalah perbuatan di mana masing-masing teman mengeluarkan sesuatu berupa iuran sedekah yang merupakan yang mereka kumpulkan di salah satu orang. Kemudian orang tersebut membeli makanan untuk mereka, lalu mereka pun makan bersama. Ini juga nikmat sekali jemaah. Ini kita rasakan nikmat dan cukup. Ternyata jemaah cukup. Kita nggak ada duit, cuma 5.000. Kalau kita beli makanan cuma 5.000 nggak cukup. Mau beli apa 5.000? Tapi kalau kita 10 orang, 5.000, 50.000 cuma beli gorengan tuh dapat banyak. Dapat lebih kita makan, bahkan yang mungkin kita kalau beli gorengan mungkin 5.000 dapat 3, kita makan sendiri nggak kenyang. Kadang-kadang cuma 2 sudah merasa kenyang kita. Merasa cukup juga kita. Kadang-kadang teman kita mungkin makan 2, nanti kita seharusnya jatahnya 3, dapat 5 jemaah. Ada juga dapat 6 juga dia. Ini di antara keberkahannya. Dan saling bercanda di sana membuat hubungan kita semakin bagus dan yang lainnya. Maka silakan ibu-ibu kumpul-kumpul makan bareng-bareng iuran. Tapi jangan sampai kumpul-kumpul makan-makan itu menjadi majelis ghibah. Nggak boleh. Tapi di sana majelis untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala boleh. Silakan. Nah, acara apapun itu silakan kumpul-kumpul selama tidak melanggar syariat dan kemudian tidak ada keharaman di sana. Nah, atau mungkin keluarga kumpul kemudian dipisah laki-laki perempuan kemudian dia makan misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diriwayatkan dari Imam Ahmad, mana yang lebih engkau sukai, seorang makan sendirian atau orang tersebut makan bersama temannya? Maka Imam Ahmad mengatakan makan bersama temannya. Ini akan mengakrabkan mereka untuk saling tolong-menolong jemaah, untuk saling tolong-menolong. Dan apabila kamu dan juga yang lainnya tidak memungkinkan untuk masak makanan, maka dibolehkan mengumpulkan iuran, dan para ulama yang saleh telah mengumpulkan iuran antara satu dengan yang lainnya. Apabila Al-Hasan mengadakan suatu perjalanan, beliau mengumpulkan iuran bersama mereka. Beliau juga menambahkan dari iuran yang telah terkumpul, yakni secara diam-diam. Iuran itu boleh, tapi selama tidak memberatkan, kemudian memudahkan. Kadang kalau ada teman kita yang memang duitnya kurang, santai saja, alhamdulillah. Nanti kita katakan bahwasanya di dalam diri kita makanan yang lebih yang kita beli. Mungkin teman kita cuma ngeluarin iuran 1.000 misalnya. 1.000. Dia nggak punya duit 5.000. Karena kalau beli 1.000 gorengan nggak dapat. Gorengan sekarang mungkin 1.500 harganya. Karena biasanya 5.000 misalnya. Apalagi kalau di
mall misalnya susah, nggak dapat 5.000 satu biji, bahkan ada yang 10.000, nggak cukup duitnya yang 1.000. Maka katakan pada diri kita, kepada untuk orang yang kita mudahkan dari iuran tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Engkau kalau ngasihkan orang makan, engkau dapat pahala dan engkau akan dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan membaratkan orang lain, dan kita berlapang dada, kemudian memudahkan. Yang penting kita kumpul-kumpul makan bareng, keberkahan diturunkan oleh Allah, kemudian pula akan diberikan pertolongan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan bahkan kalau kita meniatkan untuk memberikan orang makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, engkau dijamin masuk ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, Syekh Fuad bin Abdul Aziz beliau mengatakan di antara adab-adab ketika safar yang ke-11 adalah tidur ketika melakukan safar. Maka seorang musafir yang melintasi jalur darat terkadang dengan terpaksa mesti beristirahat untuk tidur setelah melewati perjalanan yang meletihkan. Dan syariat yang suci ini telah mengarahkan manusia kepada setiap yang mengandung maslahat bagi mereka, baik yang disegerakan atau yang diakhirkan. Termasuk di antara kemaslahatan itu adalah arahan bagi seorang musafir untuk memilih tempat tidur untuk beristirahat agar ia tidak terganggu oleh hewan-hewan berbisa maupun hewan-hewan yang lainnya. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum, jikalau kalian melakukan safar," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi khisbi fa'atu al-ibila haddaha min al-ardi wa idza safartum fi sanati fabadiru biha nikyaha wa idza arrastum fajtanibu at-tariq fa innaha turukud dawabi wa ma'wa al-hawami bil-laili. Maka apabila kalian melakukan safar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke negeri yang subur, maka biarkanlah untamu kenyang dengan makanannya. Dan jika kalian safar ke daerah yang gersang, maka bergegaslah untuk berlalu dari tempat tersebut. Apabila kalian berjalan di siang hari, jauhilah lorong-lorong, karena itu adalah jalan-jalan hewan melata dan tempat tinggal singa di waktu malam. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah suatu adab dari adab-adab ketika melakukan perjalanan dan ketika singgah di suatu tempat berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena serangga-serangga serta hewan-hewan tanah termasuk hewan berbisa dan juga hewan buas melintas di waktu malam karena mudahnya untuk dilalui. Di samping itu akan ditemukan makanan atau selainnya yang jatuh, engkau akan temukan potongan tulang dan selainnya. Maka apabila seorang melakukan safar di siang hari, kata beliau, hendaknya dia melalui jalan tersebut melalui jalan tersebut. Terkadang dia melintas atau melintasi hewan yang akan mengganggunya, maka hendaknya dia menjauh dari jalan tersebut. Misalnya kalau dia harus melewati jalan tersebut, maka segera. Tapi kalau memang ada jalan yang lain, maka hindari hal tersebut. Kemudian di sini ya istirahat silakan ketika safar supaya tidak lelah, singgah di mana untuk beristirahat sejenak supaya lebih fit lagi tubuhnya, kemudian melakukan ibadah juga lebih bagus. Kemudian beliau menyebutkan di sini, apabila seorang musafir ingin tidur, maka hendaknya ia menggunakan sarana yang akan membantunya bangun untuk mengerjakan sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Jangan sampai safar kita ini membuat kita tidak melaksanakan sholat subuh, terutama sholat subuh jemaah. Terutama sholat subuh, banyak di antara kita yang melalaikan, bahkan sudah sampai meninggi matahari dia enggak sholat. Apalagi zaman sekarang ini sering kita lihat kalau kita safar jemaah, bukan hanya sholat subuh jemaah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dilalaikan. Apalagi yang sholat subuh, waktu kita sangat nikmat sekali untuk tidur misalnya, ini terkadang akan melalaikan. Dan pada zaman kita ini sarana-sarana seperti itu alhamdulillah banyak sekali, sudah sangat mudah didapatkan dengan harga yang sangat murah. Rasulullah SAW pun telah memberikan perhatian akan hal ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW mempersiapkan kafilah, yaitu tentara,
untuk perang Khaybar. Beliau melakukan perjalanan pada malam hari dan apabila beliau mengantuk atau tidur, beliau berjaga-jaga dan beliau berkata kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, "Jagalah kami malam ini." Dan dalam riwayat An-Nasa'i kemudian Ahmad disebutkan dari Zubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam safar beliau, siapa yang berjaga pada malam tadi atau pada malam tadi sehingga kami tidak tidur ketika salat subuh? Maka beliau pun mengatakan, aku, kata Bilal. Kemudian Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, apabila Rasulullah SAW berada dalam suatu safar dan beliau hendak istirahat atau tidur pada malam harinya, maka beliau berbaring ke arah kanan, dan jika telah mendekati waktu subuh, beliau mengangkat lengannya dan meletakkan kepala beliau di atas kedua telapak tangannya. Maka ini yang disunahkan yang ke-11. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-12. Di antara adab-adab ketika safar disunahkan bagi musafir untuk segera kembali kepada keluarganya setelah urusannya selesai dan tanpa menunda-nundanya, segera pulang. Bahkan ada kemarin kita sebutkan di antara hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh suami ketika suami itu berada di luar, misalnya mau dia pengajian, mau dia keluar beli barang, maka selesai urusannya itu langsung pulang. Jangan ditunda-tunda, langsung pulang. Temui keluarga engkau, walaupun mungkin tidak sampai 1 hari engkau safar, segera pulang, segera pulang. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Maka safar itu bagian dari adab, jemaah, yang mana yang dia terkadang menghalangi seseorang dari makannya, menghalangi seseorang dari minumnya, dari tidurnya. Maka jikalau salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, hendaknya dia segera kembali ke keluarganya. Dan Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan makruhnya berpisah dari keluarga melebihi keperluannya, dan disunahkan segera kembali kepada keluarganya, terlebih lagi jika dikhawatirkan istrinya terabaikan di saat berpergian, misalnya safar. Apalagi kalau kita punya anak banyak, kasihan dia nggak ada yang bantuin dia ngurus misalnya, maka segera sudah selesai langsung pulang. Di mana berkumpul bersama keluarga itu akan memberikan kesejukan yang bisa memperbaiki agama dan dunia, dan berkumpul bersama keluarga akan menciptakan rasa kebersamaan dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-13, yang terakhir atau yang 6 sebelum terakhir di sini dari adab-adab safar, dimakruhkan bagi seorang musafir pulang menjumpai keluarganya di malam hari. Di malam hari, karena dikhawatirkan nanti dia seperti ini dan seperti itu. Maka kita sebutkan ada beberapa dalil yang disebutkan di sini. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Nabi SAW melarang seorang mengetuk pintu rumah istrinya pada malam hari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, jika salah seorang dari kalian pulang dari suatu perjalanan, maka janganlah mengetuk pintu istrinya sampai istrinya itu telah merapikan dan menyisir rambutnya. Maksudnya ini pulang tiba-tiba, lagi nggak siap istrinya, supaya nanti ketika dia pulang disambut oleh istrinya berpenampilan baik misalnya. Maka ini juga terkadang akan membuat lelah safar kita hilang. Antum kalau dari mana-mana jemaah pulang kemudian dapati istri antum wangi, kemudian bersolek dia, tenang kita. Apalagi rumah-rumah sudah bersih ketika kita pulang. Tapi kalau sudah pulang, makanan si bayi misalnya tercecer di mana-mana, ada susu tumpah, mainan di mana-mana, kemudian kita juga ada masalah di kepala kita, juga capek dari perjalanan safar. Lihat juga rumah bau juga, ini terasa kayaknya pengen balik lagi sahabat. Pengen balik lagi sahabat. Nah, ini diantara cara supaya juga harmonis rumah tangga. Bukan hanya istri itu menyiapkan dirinya, kita juga harus memberikan waktu supaya mereka menyiapkan dirinya menyambut kita. Kemudian masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mengetuk pintu rumah keluarganya di malam hari yang akan menyulitkan atau mencari kesalahan-kesalahan mereka.
Kita kan kadang-kadang seperti itu, capek, ngambil rumah berantakan, ngomel-ngomel kita, mengatakan kamu ini di rumah tidur-tidur saja nggak ada kerjaan, padahal istrinya capek juga kerja. Karena kan beda-beda tugas kita. Kita di luar cari nafkah, kita capek, dan mereka pun di rumah capek, apalagi ngurus beberapa anak misalnya. Maka kasihkan waktu dulu ketika kita mau kembali ke rumah kita. Kemudian jadi apabila seorang musafir kemudian kembali menjumpai istrinya, hendaklah ia tidak mendatanginya di malam hari, sehingga ia tidak melihat apa yang tidak ia sukai dalam penampilan istrinya yang tidak rapi. Maksudnya inti sebenarnya di sini pulang tiba-tiba, yang dia tidak ngabarin istrinya dan yang lainnya. Itu sebenarnya jemaah. Kemudian Imam An-Nawawi berkata bahwa orang yang bepergian dalam waktu lama dimakruhkan menemui istrinya pada malam hari secara tiba-tiba. Ini syahidnya, secara tiba-tiba. Karena akan dikhawatirkan mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan, yang dia tidak enak dan yang lainnya. Adapun jika jarak safarnya dekat, di mana istrinya bisa diperkirakan kedatangannya di waktu malam, maka hal ini tidak mengapa, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam satu riwayat beliau. Apabila seorang pergi dalam waktu yang lama, kemudian apabila bersamaan dan kelompok yang banyak atau bala tentara dan semisalnya, dan kedatangan dan waktu tiba mereka telah diketahui, serta istri dan keluarga pun telah mengetahui bahwa suaminya datang bersamaan dengan mereka, maka telah memasuki kota misalnya, maka ia boleh mendatangi keluarganya kapanpun sekendaknya, karena alasan larangan tersebut telah tertiadakan oleh pengetahuan tersebut. Maksudnya di sini intinya datang tiba-tiba, nggak ada kabar berita, jangan. Maka sering kita lihat ada orang yang membuat surprise misalnya ke istrinya, akhirnya setelah dia datang ke sana berantakan, istrinya belum mandi misalnya 2 hari karena lagi ngurus anaknya, giginya kuning misalnya, kemudian bau ketiaknya sudah mulai kemana-mana, karena nggak sempat ngurus dirinya kan, fokus kepada keluarganya, fokus kepada anaknya, ngurusin rumah. Kadang-kadang istri itu nggak mandi dia jemaah, karena sibuk, belum ngurusin anak, mandiin, ngasihkan makan, apalah beresin mainan dan yang lainnya. Nah, supaya kita ini jangan datang tiba-tiba. Akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, dan maksud dari larangan ini agar keluarganya mempersiapkan diri, dan maksud ini telah terlaksana, dan ia pun tidak datang secara tiba-tiba. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, yang ke-14, yaitu yang terakhir dari adab-adab safar di sini. Yang ke-14 adalah disunnahkan sholat 2 rakaat bagi musafir setelah kembali ke negerinya. Disunnahkan dia sholat 2 rakaat. Di antara petunjuk Nabi SAW, apabila beliau kembali dari suatu perjalanan, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat di masjid 2 rakaat. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya apabila Nabi SAW kembali dari suatu perjalanan pada waktu duha, beliau mendatangi masjid lalu mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum beliau duduk. Kemudian ia termasuk sunnah Nabi SAW yang telah terabaikan. Jarang sekali orang-orang yang mempraktikannya. Maka ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami senantiasa mengikuti sunnah Nabimu, baik secara zahir maupun batin. Wallahu wabillahi taufik. Kemudian faedah di sini perkataan Ka'ab, sesungguhnya apabila Nabi SAW kembali dari suatu perjalanan pada waktu duha, menyiratkan bahwa seorang musafir yang datang pada waktu-waktu terlarang tidak disyariatkan mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini kalau datang misalnya, kemudian pas waktu itu adalah waktu terlarang, nggak boleh sholat. Di antara misalnya dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari sampai meninggi 1 tombak, dari matahari berada di atas kepala sampai dia tergelincir, yaitu sebelum waktu zuhur. Kemudian ketika mau maghrib, ketika matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam, itu di antara waktu-waktu dilarang untuk sholat sunnah mutlak yang enggak ada sebabnya. Apabila perkara ini tidak dipahami demikian, maka disebutkan di sini Ibnu Hajar mengatakan, Imam An-Nawawi berkata, sholat tersebut adalah sholat yang dikerjakan, diniatkan setibanya dari suatu perjalanan dengan meniatkan sholat kudum, yaitu sholat setibanya dari perjalanan. Bukan sholat tahiyatul masjid yang diperintahkan bagi seorang yang masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Akan tapi sholat kudum ini telah mencakup sholat tahiyatul masjid.
Dan sebagian ulama menolak memperbolehkan sholat pada waktu-waktu terlarang maupun dengan alasan tertentu berdasarkan ucapan Ka'ab waktu duha, akan tapi ucapan Ka'ab ini tidak bisa dijadikan hujjah karena sholat ini terkait dengan kejadian tertentu waqi'il ain, yaitu kejadian yang berlaku khusus. Nah, ini dia di antara adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz tentang adab-adab ketika kita safar. Nama Allah ta'ala bisawab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah nanti kita akan masuk ke bab yang ke-14 tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Tafadhol. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah. Agak kurang jelas suaranya, mungkin agak diganti. Ada ditulis. Nah. Oh gitu ya. Nah, sering safar. Nah. 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 Nah, jemaah, sekarang permasalahan sholat di atas mobil itu gimana hukumnya, jemaah? Maka kita katakan kalau dia sholat sunnah boleh, tapi kalau dia sholat wajib turun. Apakah boleh kita sholat di atas mobil ketika kita safar, Ustadz? Boleh dengan syarat kalau memang tidak memungkinkan untuk turun. Kalau memungkinkan, misalnya nanti dia turun di waktu asar, maka kerjakan di waktu asar. Ini di antara yang harus diingat bagi orang yang musafir. Sholat ketika safar itu boleh dijamak, jemaah. Boleh dikosor, dijamak boleh dikosor. Dan di antara syariat dijamak dan dikosor ini untuk memudahkan kita supaya kita bisa turun dan mengerjakan sholat. Seandainya kalau nggak bisa waktu zuhur, nanti perkiraan sholatnya itu bisa nanti asar misalnya. Ya sudah, jamak takhir saja daripada sholat di atas mobil. Dan hukumnya sholat wajib itu harus turun dari kendaraan, jemaah. Itu di antara faedah sholat itu dikosor atau dijamak takhir dia. Maka misalnya lagi di mobil orang adzan, kemudian kita mau sholat, apakah boleh kita katakan nunggu turun? Misalnya nanti kalau kita turun 1:30, Ustaz, nggak apa-apa. Karena kan masih ada waktu sholat zuhur di sana. Masih waktu sholat zuhur, karena akan mendapatkan larangan dari Nabi SAW melakukan sholat wajib di atas kendaraan, padahal akan memungkinkan baginya untuk turun dari kendaraan tersebut. Misal kalau nanti istirahatnya pas makan siang setelah azan zuhur, misalnya jam 2 lah atau 1:30, ya sudah 1:30 turun, kemudian makan siang, silahkan boleh, mau sholat dulu silahkan boleh, nanti sholatnya di jamak takdim saja. Jamak takdim gimana caranya, Ustaz? Maka sholat ini boleh dikosor, jemaah, bagi musafir itu kalau memang di perjalanan. Paham? Kalau memang di perjalanan. Misalnya antum dari Balikpapan nih, mau pergi ke Surabaya, maka antum boleh mengkosor sholat itu kalau lagi di perjalanan. Misalnya kalau pakai pesawat, nanti sholatnya itu kalau dapat di Surabaya baru dikosor. Maka nggak boleh orang dia dari Balikpapan mau pergi ke Surabaya, dikosor sholat zuhurnya itu di Balikpapan, walaupun waktunya sudah masuk. Udah masuk kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya kemudian dia datang ke masjid, orang sudah selesai sholat. Akhirnya dia berencana musafar nih setelah zuhur. Dikosorlah sholat zuhurnya menjadi 2. Ini nggak boleh. Tapi kalau menjamak boleh. Bagaimana caranya, Ustaz? Dia sholat zuhur 4 rakaat, mau dijamak takdim dengan sholat asar, berarti dia sholat asarnya juga 4 rakaat.
Kenapa tidak dikosor Ustaz? Karena dia belum mendapatkan keringanan mengkosor sholat. Jangan dikosor, jamak kosor takdim Ustaz. Padahal dia orang Balikpapan, belum berangkat perjalanan ke Surabaya atau ke tempat yang lain. Ini dia. Kemudian kita katakan tadi harus turun. Harus turun ya harus turun, kemudian silakan kerjakan. Kalau memang lagi tempat safar boleh dikosor, sekalian dijamak. Nah, kalau masih misalnya di lingkungan tempat kita maka nggak boleh dikosor, dijamak boleh. Nah, harus turun. Sholat wajib itu harus turun. Kalau memang memungkinkan dia akan turun. Antara jarak dari zuhur dengan asar. Karena kan waktu asarnya sampai maghrib. Ternyata dia perkirakan nih kita berangkat dari Balikpapan nih Ustaz. Pagi Ustaz. Tapi nanti nyampe ke tempat itu jam 5 atau jam 4 Ustaz. Lewat asar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti turun di waktu jam 4 itu. Kerjakan sholat, kerjakan jamak takhir di sana. Bagaimana caranya? Dahulukan zuhur. Tetap orang kalau mengerjakan sholat itu, walaupun dia jamak takhir tetap zuhur yang didahulukan. Sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian nanti dia berdiri lagi sholat asar. Itu susunannya. Tetap urutannya zuhur asar. Ada orang asar zuhur, tapi urutannya adalah zuhur asar. Memang itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau waktunya mepet mau habis. Dan ini yang disebutkan oleh Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kalau ada waktu sholat nih, waktu sholat kita belum sholat zuhur sama sholat asar. Ternyata waktu maghrib itu anggap jam 5. Tinggal 5 menit jemaah, 5 menit. Kalau antum sholat zuhur duluan, habis sholat asar. Akhirnya sholat asar akan dikerjakan di luar waktu. Akhirnya 2 sholat itu berarti di luar waktu dong. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sahibul wakti ahakku biha. Yang punya waktu itu yang berhak. Maka sholat asar dulu, selesai. Walaupun habis waktunya, sholat zuhur itu nggak jadi masalah. Karena memang sholat zuhur dari tadi dikerjakan di luar waktu. Jadi yang di luar waktu 1 saja. Bukan 2. Nah itu dia Itu keringanan di safar. Kalau sholat wajib harus turun Harus turun. Kecuali kalau nggak bisa turun nih. Zuhur asar dari pagi. Biasanya kita naik travel apa jemaah? Yang nggak bisa turun, nggak ada tempat sholat di sana. Subuh biasanya. Iya biasanya subuh. Subuh yang keseringan itu. Ana dulu pernah sholat subuh itu di atas mobil jemaah. Nggak mau berhenti sopirnya. Biasanya sholat zuhur mau berhenti, sholat asar berhenti, sholat maghrib berhenti, sholat isya berhenti dia. Luar biasa di situ sampai kita sanjung-sanjung dia. Cuman pas sholat subuh enggak. Sholat subuh enggak lolos karena memang mau cepat-cepat tepat waktu dia. Hanya ya sudah, sholat di mobil tuh tinggal cari arah kiblat dulu. Oh arah kiblat sebelah ini miring, takbir. Kemudian kemanapun arah mobil itu tidak jadi masalah. Itu kalau enggak bisa turun dan hukumnya adalah darurat. Itu boleh. Tapi kalau travel sekarang bisa turun kita cuma. Nah, Allah taala alam shawab. Nah, ada yang lain lagi? Nah, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Faqbalu shadaqatahu." Ambil. Jika kalian safar, kemudian kalian disyariatkan dibolehkan untuk mengkosor, faqbalu shadaqatahu. Ambillah sedekahnya, boleh. Walaupun kita dalam kondisi tidak capek dan yang lainnya. Sama kayak seperti puasa jemaah. Kita dari sini ke mana lagi tuh? Pakai pesawat. Pesawatnya nggak nanggung-nanggung. Garuda misalnya. Yang ada bukan ekonomi diambil, bisnis. Yang luar biasa dia ada pijit-pijitnya juga di kursinya gitu. Nggak ada pegel-pegelnya, selonjoran, yang lainnya. Apakah boleh dia tidak puasa? Boleh. Boleh dia tidak puasa. Karena itu memang keringanan. Bukan karena dia nyaman, nggak nyamannya. Enggak. Tapi karena dia safar. Itu dia. Keringanan itu karena dia safar. Bukan karena nyaman dan enggak nyaman. Kecuali kalau ditanya, mana yang lebih afdol? Nah, mana yang lebih afdol? Jelas sholat di waktu-waktu, khusus waktu-waktunya itu lebih utama. Nah, wallahu ta'ala alam. Boleh.
mau 10 hari di kapal, misalnya kapalnya bukan kapal feri lagi, ini kapal wisata yang besar itu, dia kayak rumahnya sendiri. Apakah boleh dikosor, boleh dijamak? Boleh. Dikosor, dijamak, boleh. Nah, karena itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pembahasannya pada pembahasan tentang masalah safar. Nah, permasalahan tentang masalah solat, tentang solat orang musafir. Nah, Allah taala alam. Ada yang lain lagi yang kurang jelas? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita jemaah, kemudian memudahkan semua usaha kita lancar, kemudian diberikan kesehatan oleh Allahu Rabbul Alamin, dijaga keluarga kita oleh Allahu Jalla Jalaluh, kemudian dimasukkan ke dalam surganya bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.